4, 3, 2, 1, Omitofo semuanya, Omitofo. Selamat datang di podcast kita. Oke. Perkenalkan, nama gua Arya dari Kita VGD. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial dari mana ya? Dari Bekasi ya? Dari Bekasi, dia datang jauh-jauh untuk podcast bersama Kita VGD, bersama podcast kita. Oke, kita nggak lama-lama lagi, kita sambut, inilah Monica Evely. Apa kabar? Baik. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sebagai content creator sama makeup artist juga. Oke. Jadi yang orang awam kagak tahu tuh content creator itu sebetulnya apa sih? Apa kayak yang bikin sesuatu yang menarik dan akhirnya bisa masuk ke IG, Instagram atau masuk ke YouTube, atau apa sih sebetulnya content creator itu menurut lu atau menurut orang awam yang kagak tahu? Content creator itu sebenarnya kayak ya orang yang bikin konten yang bermanfaat buat dikonsumsi sama orang-orang lain gitu, buat publik. Oh, jadi sesuatu yang bikin yang lebih yang ada faedahnya gitu, yang ada manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma kayak foto-foto doang cantik atau kayak foto-foto ngedes-ngedes doang, tapi kita kayak bikin sesuatu, bikin orang gimana sih supaya mereka bisa lebih positif lagi atau bisa lebih berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau ngedes-ngedes gitu berarti ada faedahnya dong? Ya mungkin faedahnya buat orang terhibur, cuman mungkin buat maksudnya dari sisi entertainment. Kalau misalnya jadi penghibur gitu lah ya. Iya, penghibur dari sisi entertainment. Kalau misalnya content creator kita bikin orang supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oh, oke. Terus content creator itu butuh belajar atau autodidak atau seperti apa? Content creator itu butuh atau memang ada maksudnya sekolah tertentu, sekolah spesialis. Misalnya kalau kayak tadi kalau nggak salah itu ya dari teknik sipil ya. Yeah. Nah teknik sipil itu kan ada spesialis sekolahnya ada di Untar. Kalau content creator sendiri sebetulnya ada nggak sih? Atau masuk? Setahu saya ada yang masuk kayak DKV atau mungkin ada sekarang apa ya yang lebih banyak atau desain grafis gitu atau lebih condong ke situ nggak sih? Kalau misalnya content creator setahu aku sih belum ada untuk jurusan kuliahnya ya. Dia lebih kayak seberapa banyak kita ngulik aja, maksudnya kayak bikin yang ngulik sih lebih banyak. Jadi secara nggak langsung autodidak lah. Iya, kayak autodidak, ya kayak ngulik. Iya sih, autodidak aja. Jadi kita belum ada sih buat jurusan atau pelan belajaran soal content creator sendiri gitu. Jadi content creator itu juga memang sebetulnya nggak ada ilmu pastinya. Jadi nggak ada ilmu yang di sekolah yang diajarkan itu nggak ada berarti. Iya. Tahu pasti gitu ya. Oke. Jadi udah berapa lama jadi content creator? Sebenarnya aku sendiri jadi content creator itu udah dari tahun 2017. Cuman memang nggak terlalu ditekunin. Jadi kayak ya udah sambil berjalan aja gitu. Jadi kayak jadi content creator kadang. Jadi sekarang tekunin atau enggak? Sekarang mulai. Iya mulai. Dari 2017 berarti udah 3 tahun. Iya. Dari ini. Iya. Nah sekarang ini baru benar-benar mulai full time dan fokus sebagai content creator. Susah nggak sih? Langsung aja lah, gue orang awam nggak tau content creator. Ini kan salah satu content creator nih. Kayak kita bikin podcast kan harus ada yang sesuatu mungkin yang kreatif, yang masuk ke yang kontennya bisa lebih berfaedah gitu. Jadi gue kayak orang awam atau kru gue orang awam gitu. Kira-kira butuh apa sih yang kita perlu siapin? Modal apa gitu loh? Sebenarnya untuk jadi content creator sendiri dia itu butuh belajar banyak banget sih. Jadi pertama kita mesti belajar dulu analisa Instagram. Jadi kayak konten kita kan kita belajarnya bikin konten di Instagram, di TikTok, di semua platform lah. TikTok, YouTube, terus atau di LinkedIn juga segala macam. Jadi kita mesti belajar. Pertama kita belajar algoritma dulu, algoritma dari masing-masing platform. Oke. Itu dia kita belajar algoritmanya. Terus kita juga bisa belajar juga gimana cara kita misalnya mau diiklanin nih. Nah itu kita juga mesti belajar. Misalnya kayak berarti nge-ads gimana caranya, kan itu tiap platform kan beda kan. Di Instagram beda gimana cara nge-ads-nya, di YouTube juga beda gitu. Facebook juga beda. Jadi udah 2 nih yang mesti pelajarin. Pertama kita mesti belajar tipe-tipe masing-masing platform. Terus kita mesti belajar nge-ads juga. Terus kita mesti belajar copywriting. Itu yang mesti kita pelajarin itu karena menurut aku content creator itu tuh
Yang paling penting copywritingnya sih, kalau dinulis ya. Tapi kalau misalnya di bahasa juga ya, kita kan butuh copywriting juga kan. Walaupun kayak misalnya kayak gini nih, kita lagi podcast, kan itu butuh juga pembahasannya yang kayak gimana yang oke, kayak gitu kan. Itu copywriting. Terus kedua, kita mesti belajar juga kalau misalnya kayak mau bikin podcast atau mau bikin YouTube, berarti kan kita mesti belajar juga gimana cara teknik kita pakai kamera, terus teknik kita lightingnya gimana, terus mesti belajar juga sound systemnya yang bagus kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak banyak sih yang mesti dipelajarin gitu. Dan itu butuh waktu berapa lama nggak sih kalau misalnya mau belajar segitu banyak yang tadi lu bilang itu? Atau butuh 3 tahun kayak lu itu udah ya dalam tanda kutip udah jadi pro kah atau gimana? Ini pertanyaan orang awam ya, iya, maksudnya. Sebenarnya sih untuk jadi content creator itu lu tanya kuncinya kira-kira apa sih sebetulnya? Kuncinya yang penting mau buat gitu loh. Jadi kadang orang content creator cuman kayak pengen doang. Mereka tuh nggak mau buat bikin, maksudnya nggak ada sampai kayak pengen action gitu loh. Kurang actionnya gitu loh. Mereka kebanyakan cuma pengen mau doang gitu. Jadi berarti sampai di sini doang ya? Iya, nggak actionnya gitu. Jadi yang penting sebenarnya actionnya dulu aja. Jadi kayak sambil belajar. Itu terlepas dari jelek dan tidak jelek. Iya, yang penting ya maksudnya setidaknya bisa apa ya, bisa kontennya relate lah sama orang-orang gitu loh. Dan harus current affair atau gimana kalau menurut lu kita bikin konten? Maksudnya dengan kondisi hari ini, misalkan lu bikin konten creator yang kayak sekarang lagi pandemi ya, lagi pandemi, apakah memang kita harus bikin konten creator yang mengikuti zaman, mengikuti per hari ini atau gimana buat supaya lebih menarik? Kalau konten creator menurut lu? tergantung sih kita mau tujuannya apa. Kalau misalnya kita memang tujuannya mau mengedukasi, ya kita nggak usah terlalu mengikuti. Maksudnya gimana ya? Kalau mengikuti zaman kan itu berarti kita mau viral kan? Betul. Mau viral. Nah itu tujuannya beda-beda juga. Mau tujuan viral atau memang mau mengedukasi gitu loh. Jadi kembali lagi ke tujuan kita. Iya. Jadi tujuan kita bikin konten ini tuh apa? Gitu. Apakah memang mau viral? Ya misalnya ngejar followers cepet nih, ya udah kita ikutinnya ya yang viral aja terus gitu. Jadi ikutin hari ini dong ya berarti ya. Iya. Ikutin kondisi hari ini. Iya, gitu. Jadi nah sekarang kan banyak banget nih content creator, selebgram, influencer atau mungkin endorsement atau mungkin kita endorse kan juga harus butuh content creator. Iya. Nah sebetulnya dari sekian banyak itu bisa nggak sih disebut content creator? Kayak misalnya selebgram itu adalah content creator atau mungkin influencer juga mungkin dia pasti butuh dong content creator itu. Iya, nah menurut pandangan lu gimana? Beda sih. Kalau misalnya selebgram itu mereka lebih kayak ke entertainment. Kalau content creator ya benar-benar yang mengedukasi orang gitu. Misalnya kayak kalau misalnya aku nih, misalkan di bidang beauty kontennya gitu kan, yang dilihat orang-orang tuh aku di bidang beauty, ya berarti aku bahasnya soal beauty atau misalnya tentang self improvement kayak gitu. Nah itu bikinnya namanya content creator. Tapi kalau misalnya selebgram itu ya kayak cuma foto-foto cantik atau misalnya kayak ngedes, nah itu namanya selebgram kayak gitu. Oh gitu bedanya. Oke. Sekarang pertanyaan gua, apakah content creator itu menjanjikan di dunia kerja? Menurut aku sangat menjanjikan. Oh gitu? Iya, karena sekarang ini tuh bener-bener semua perusahaan bahkan itu butuh namanya content creator. Karena mungkin kalau misalnya dulu perusahaan-perusahaan kayak ya udahlah nggak peduli, paling marketingnya kayak ya udah sebar brosur atau misalnya kayak door to door kayak gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang ya kita perusahaan gimana cara nge-branding perusahaannya sendiri itu dari sosial media. Jadi semua perusahaan menurut aku butuh content creator. Jadi kayak masih itu kayak sebuah pekerjaan yang masih menjanjikan sampai 10 tahun ke depan menurut aku. Oke. Tapi sayang banget ya sekarang walaupun lagi maraknya, maksudnya lagi bagus-bagusnya content creator ini, kagak ada ya mata kuliahnya untuk content creator itu sendiri ya. Jadi sebelum menurut gue lebih kenapa nggak ada mata kuliah yang benar-benar teknik gitu loh. Jadi atau memang dari sekian banyak itu digabungkan jadi satu atau gimana ya menurut lo? Mungkin kalau sekarang masih bahasnya kayak dari maksudnya kayak DKV kah atau mungkin dari DKV kan mungkin ada belajar teknik marketingnya itu, kenapa nggak ada yang teknik content creator yang sekarang lu kerjain harus dengan otodidak gitu? Mungkin karena perkuliah atau mata pelajaran sekarang masih belum up to date sih, gitu. Masih kayak
bahkan orang-orang kayak misalnya anak-anak zaman sekarang misalnya nih mereka bilang ke orang tuanya, mas saya mau jadi content creator, pasti masih orang tua masih kayak ngerasa kayak itu dia ngapain jadi content creator, nggak ada masa depannya deh kayaknya. Betul, jadi kayak ya mungkin yang ngurusin soal sekolahan juga masih old school gitu loh, masih belum up to date gitu. Mungkin karena gara-gara itu juga sih. Oh, jadi atau ada mungkin pandangan orang tua atau mungkin pandangan siapapun lah, content creator itu tidak menjanjikan. Mungkin itu juga ya. Iya, itu dia. Makanya tadi yang gue bilang kenapa, apalagi tadi lu udah bilang apakah memang content creator ini bisa masuk ke dunia kerja itu yang tadi gue bilang. Iya. Oke. Menurut lu content creator sama tim kreatif yang ada di TV atau di bagian mana lah maksudnya, apa sih bedanya? Bedanya ya berarti dari skillnya sih, skill setnya tuh sama beda platformnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya di TV ya mungkin untuk cara sebenarnya sama-sama bikin konten, cuman beda cara menyampaikannya ke publik gitu loh. Misalnya kalau misalnya bikin TV kan bikin kontennya kayak sinetron atau misalnya kayak berita-berita, ya ada berita juga sih di sosial media, cuman beda cara benar nggak sih cara penyampaiannya? Maksudnya cara penyampaiannya juga beda. Iya, cara penyampaiannya juga beda. Cara mungkin settingnya juga beda. Itu sebetulnya sama kan ya. Tadi di profil gue udah bilang, ada gue utarakan sedikit, lu adalah seorang MUA dan seorang content creator. Iya. MUA itu singkatan dari make up artist. Kenapa jadi make up artist tiba-tiba dari content creator? Apakah itu berkesinambungan atau ada relate-nya atau gimana? Ya kalau misalnya beda sih, kalau misalnya makeup artist kan dia lebih kayak ke arah jasa. Kalau ya sebenarnya content creator juga lebih ke jasa juga sih. Ya cuman beda kalau misalnya kita makeup artist ya kita memang benar-benar ke klien gitu. Kalau misalnya ini ya kita misalnya kalau content creator ya mungkin bisa ke diri sendiri atau mungkin ke perusahaan juga kayak gitu sih. Berapa lama apa? Belajar MUA. Untuk MUA. Kemarin aku untuk belajar MUA itu sekitar tergantung sih, jadi kan dia ada beberapa kali pertemuan, misalnya kayak tergantung ngambil kelasnya. Kalau misalnya kamu ngambil kelas yang profesional nanti dia ada beberapa kali pertemuan gitu, jadi kayak beda-beda sih, tapi rata-rata ya mungkin sekitar 3-6 bulanan lah. 3-6 bulan. Kalau misalnya sebulan sekali misalnya latihannya, kalau misalnya seminggu sekali ya mungkin bisa lebih cepat kayak 2-3 bulan. Gue dengar kalau MUA itu kita belajar kayak sesuatu, maksudnya kita belajar make up itu kita datang bayar per pertemuan, betul nggak sih? Atau tergantung, beda-beda. Maksudnya kayak kita belajar sama siapa ya beda-beda. Misalnya kayak ya kalau misalnya dia emang mungkin ada yang mau belajar tiap pertemuan atau misalnya kayak langsung ngambil kelas langsung buat ngambil profesional makeup gitu. Nah itu ya beda lagi. Kisaran berapa sih kalau kita kayak MUA gitu? Untuk belajarnya sendiri aku sih kemarin kisaran 4 sampai puluhan juta. 4 juta sampai puluhan juta. Iya. Tergantung kamu belajarnya mau sama siapa. Jadi kalau yang makin terkenal makin mahal. Makin mahal gitu. Aku pernah kayak nanya, ini boleh nyebut merek gak sih? Nyebut merek boleh lah. Boleh ya. Ya kalau misalnya kayak aku waktu itu sempet nanya nih sama Fa makeup artist. Fa makeup artist itu dia belajar sama dia itu buat kalau misalnya ngambil profesional makeup class sekitar 30-an. Oke. Itu berapa kali pertemuan? 10-an kali pertemuan, berarti sekali pertemuan 1 juta lah gitu. Iya, oke. Gitu sih. Jadi kayak tergantung kalian ngambil gurunya siapa sih. Nah menurut aku kalau untuk makeup artist sendiri kalian bener-bener pilih guru yang bisa ngajarin kalian bener-bener gitu. Jadi kayak dan bisa bikin portfolio kalian selama masih belajar, selama masih ngeles itu tuh bagus gitu. Jadi kayak kita kan gimana ya, makeup artist itu kita kerja berdasarkan portfolio kita kan. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita mau mulai terjun bekerja, kita nggak ada portfolio, ya mau gimana gitu loh. Betul. Jadi yang menurut aku persiapin dulu portfolio itu pas lagi ngelesnya itu loh. Jadi kayak bener-bener pilih guru yang bisa provide ke portfolio kalian pas lagi ngelesnya gitu. Oh, jadi portofolio lu yang pertama kali ada lu sendiri atau mak lu atau gimana? Itu ada sendiri sih. Ada sendiri sampai bosan kali? Iya. Dia sampai kayak udah capek gitu kan, namanya belajar makeup kan itu lama banget kan. Betul. Kayak apalagi baru pertama kali ya. Jadi kalau misalkan untuk orang awam nih pertama kali, misalkan anggaplah gua yang nggak tahu apa itu eyeshadow, apa itu shining, apa itu glowing,
itu gue bisa nggak sih dari nol kayak gue ini sampai benar-benar pro lah, anggaplah pro, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Atau tergantung kita lagi? Tergantung dong pasti. Tergantung seberapa kita bener-bener tekunin kayak gitu. Itu bisa. Kalau makin cepet, makin cepat juga. Makin tekun, makin cepat. Iya kayak gitu. Oke. Nah jadi sekarang lu sebagai MUA itu adalah freelancer atau bagaimana? Sebagai freelancer sih, belum full time. Jadi kayak full time-nya kan masih di content creator. Ya jadi kalau freelance-nya ya MUA gitu. Oh, oke. Jadi sekarang lu udah ikut yang puluhan juta itu udah sekarang udah dapat sertifikat. Atau sekarang masih ngeles? Enggak, aku nggak ngambil kelas yang puluhan juta itu. Karena itu kan butuh modalnya memang besar juga. Dan menurut aku modal makeup, buat belajar makeup sendiri nggak cuma modal ngeles doang, tapi kalian mesti provide untuk alat-alatnya, terus ya kayak alat itu juga banyak, misalnya kayak kuasnya, terus kayak gitu mesti foundationnya segala macam itu juga nggak murah gitu, jadi bisa mesti disiapin 30 juta plus lah. Gitu, jadi itu buat les aja 30 juta kan. 30 juta les. 30 juta les. 30 jutanya lagi alat-alatnya. Iya bisa aja kayak gitu. Mahal gitu. juga ya. Mahal makanya. Kayak foto kameranya gitu. Iya kayak gitu. Iya sama. Jadi kayak emang pekerjaan yang butuh modal banyak lah gitu. Tapi kalau udah sampai terkenal udah sangat udah enak banget sih. Tapi sekarang kayak lagi pandemi begini, apa masih ada orang yang mau make up? Kalau misalnya kemarin sih memang pasti pekerjaan makeup berhenti semua sih. Betul. Apalagi kan lagi pandemi gini, kita nggak boleh kemana-mana. Makeup semua berhenti. Ya makanya kalau sekarang ini sih udah mulai lagi, karena kan orang-orang udah mulai beraktivitas. Iya beraktivitas lagi, udah mulai pemberkatan lagi, udah mulai sanjit lagi gitu. Jadi kalau kemarin ya benar-benar berhenti makeup. Gue liat profile lu lulusan sipil, teknik sipil. Iya. Teknik sipil dari Untar. Iya. Teknik sipil itu bukannya berurusan dengan batu bata, dengan besi. Emang lu makeup pakai batu bata? Ya kagak. Kagak. Kenapa sih kok lu tiba-tiba dari dari sipil bisa ke makeup, bisa content creator, bisa banting setir 180 itu ceritanya gimana? Ya karena masih mencari jati diri sih. Dulu? Ya. Oke. Sekarang juga masih. Enggak lah, sekarang kan udah menemukan content creator dan MUA. Iya. Oke. Ya kalau dulu masih mencari jati diri, jadi kayak ya menurut aku cara kita buat mencari jati diri itu adalah kita coba banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak coba ya kita nggak pernah tahu kan. Tapi lulus kan? Lulus. Untungnya lulus ya. Untungnya iya. ada teman yang baik yang mau bantu gitu kan. Sebetulnya lu suka nggak sih? Dibilang suka juga nggak juga sih, karena apa ya? Namanya kita dulu ngambil jurusan kuliah nggak ngerti kan, maksudnya kayak kita juga nggak pernah dikasih tahu kan setelah nanti misalnya lulus SMA nih, terus nanti misalnya ngambil jurusan sipil, di sipil tuh ngapain sih? Nggak tahu, nggak ada bayangan gitu, maksudnya kayak sipil tuh ngapain kerja, cuman kayak dikasih gambaran singkat doang, oh sipil mau bangun rumah, cuman kan kita nggak tahu belajarnya kayak apa, terus kayak gimana kerjaannya juga nggak tahu kan. Dulu cuman ngambil sipil tuh karena dulu tuh pas SMA suka sama pelajaran fisika. Pelajaran fisika yang menurut aku pelajaran fisika SMA tuh bener-bener kayak pelajaran dari buku aja gitu, jadi kayak rumusnya ada di buku, semuanya bisa dicari kayak gitu loh, dan itu gampang kan, jadi kayak kayaknya sipil itu pelajarannya kayak fisika gitu loh. Jadi suka or no? Ya enggak sih, ternyata beda gitu, jadi kayak fisika SMA sama di sipil tuh beda, nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada sih sedikit banget, betul, banget, tapi beda banget gitu. Jadi kayak ya beda gitu. Oke. Jadi intinya kalau dari suka sama nggak suka, tengah-tengah atau biasa aja atau gimana? Biasa aja sih, maksudnya kayak ya udah cuma menjalani apa yang udah menjadi kewajiban dulu gitu. Misalnya kayak lulus kuliah ya udah, yang penting. Apakah ada campur tangan orang tua pas pemilihan sipil itu? Ada sih. Orang tua jadi kayak kan kita namanya masih SMA masih bingung gitu kan. Terus kayak cuma bilang nih suka sama fisika nih gitu. Terus orang tua ya bilang kalau misalnya suka fisika ya udah masuk sipil aja tuh. Oh ya udah sipil kayaknya fisika gitu tuh kayak gitu kan. Ya udah masuk, dikasih tahu sama orang tua masuk sipil kayak gitu. Tapi sipil di Untar katanya sih emang bagus. Katanya sih bagus ya. Tapi lu bilang biasa aja tapi nilai IP lu 3,5. Enggak 3,5 deh kayaknya. Enggak ya. Tapi cukup bagus lah, cukup baik. Ya lumayan lah, maksudnya kayak dibilang di sipil ya lumayan kita bilang
oke lah, maksudnya katanya kan orang apa jurusan sipil tuh susah gitu kan, jadi kayak ya lumayan. Bukan berarti sombong nih, sombong. Tapi bisa dibilang ya cukup lah ya. Cukup ya, cukup lah maksudnya kalau misalnya mau apa kerja dengan pamerin IP doang ya kayak ya bisa kali. Tapi jadi sampai sekarang MUA dan content creator kagak ada hubungannya dong sama sipil? Iya nggak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali, beda jauh banget. Dan lu enjoy atau lu menyesal lu ambil sipil atau gimana? Nggak menyesal sih karena kita menurut gua dengan apa yang kita pelajarin tuh ya kayak bisa diambil sesuatu. Jadi kayak dengan belajar sipil, belajar telitinya, terus kayak belajar buat tekunnya gitu. Jadi kayak sipil kan yang mesti benar-benar belajar. Betul, benar-benar hitung kan? Iya, benar-benar teliti banget. Iya. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya bisa ada sesuatu lah yang bisa dipetik lah walaupun gitu. Jadi kayak kekuatan besi, harus pakai besi berapa, bener ya? Iya. Jadi belajar telitinya sih. Gua tahu sedikit lah ya. Iya. Oke, jadi tadi lu bilang ada sedikit sangkut paut tentang lu punya orang tua ya untuk pemilihan jurusan ini. Jadi dulu sebetulnya cita-cita lu apa sih? Pas lu SMA itu lu pengen jadi apa sih? Emang kan sekarang pekerjaan lu kan lu lebih concern di MUA dan content creator. Dulu cita-cita lu apakah memang jadi MUA dan content creator? Impian gue dulu ya bekerja di kantoran aja sih. Oh, pengen bekerja di kantoran. Iya, kayak gitu. Jadi makanya ambil sipil. Karena kerjanya pasti di kantoran. Kalau di sipil karena di depan laptop, depan komputer. Dari orang tua kan kayak mereka kayak image maksudnya kerja kantoran itu adalah kerja kantoran tuh keren. Terus kayak gajinya maksudnya kayak keuangannya stabil gitu lah. Settle. Iya kayak gitu dan ya kayak gitu doang sih. Oke. Jadi setelah lu banting setir gini, impian lu ke depan tuh apa? Ya. Lu jadi MUA dan lu jadi content creator. Iya, content creator dan MUA sih. Jadi apa mimpi goals lu ke depan yang besar? Ada goals di MUA dan content creator. Lu mau jadi sesuatu MUA jadi kayak lu buka FA atau lu buka content creator lu masuk Metro TV. Ini boleh sebut merek nggak sih juga? Nanti lu pip lah ya. Untuk untuk MUA sih pengen sih ada keinginan untuk ya buka kayak seperti makeup artist kayak gitu. Terus kalau untuk content creator ya pengennya sebenarnya kalau di konten itu kan kayak kerja buat diri sendiri kan, jadi kayak pakai platform sendiri paling ya dari subscribernya banyak kayak gitu-gitu sih. Oh, lu sekarang kerja di content creator di perusahaan orang? Iya, lagi kerja di perusahaan orang. Oke. Nah, terus gue baca tentang lu punya post di Instagram tentang orang tua, gimana menghadapi tentang impian anak yang tidak didukung sama orang tua. Menurut lu apa itu? Pandangan lu apa? Iya, boleh cerita sedikit nggak nih? Jadi nggak boleh. Oh, nggak boleh. Boleh. Silakan. Oke, jadi sebenarnya waktu itu kan emang bikin postingan soal orang tua yang nggak dukung anaknya. Betul, nah, itu gue sempat baca tuh. Iya. Nah itu sebenarnya karena pengalaman pribadi sih, gitu. Jadi karena kayak dulu ngambil sipil kuliahnya, terus udah gitu ternyata pekerjaannya nggak sesuai sama jurusan yang kuliah, ya orang tua ada sempat nentangnya ya kayak sampai ya lumayan parah lah, sampai kayak aku kan 2 bersaudara, terus kayak sampai dipilih kasihin, terus kayak sampai dibanding-bandingin kayak ya saudara gue lebih hebat lah kayak gitu-gitu. Saudara lu udah selesai kuliah? Udah selesai kuliah juga gitu. Tapi sekarang udah kerja? Udah kerja juga, sama-sama kita udah kerja juga. Ya gitu sih, jadi kayak sampai dibanding-bandingin kayak gitu. Terus ya udah, jadi kayak bahkan waktu itu ngambil makeup aja itu sampai kayak dibilang ngapain sih ngambil makeup kayak gitu, kayak ya emang mau ngapain ngambil makeup artist gitu loh. Kayak ya menurutnya lebih oke ya udah kerja sipil aja gitu loh. Padahal kan sebenarnya ya kita kalau bisa sebisa mungkin ngambil skill yang banyak nggak sih? Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi kayak ya udah, jadi kayak dianggap ngapain sih belajar kayak gitu, ngambil makeup kayak gitu. Mereka kayak nggak ngerti ya makeup itu ternyata bakal duitnya segimana sih gitu sih. Dan cara menghadapi dan lu melewati itu apa? Cara menghadapinya gimana caranya? Dan akhirnya sekarang bapak malu fine aja sih sampai sekarang. Iya. Gimana caranya? Ini mungkin bisa sharing ke pemuda-pemudi Budis kita, kira-kira kalau misalkan ada yang
senasib sama lu lah. Kira-kira gue harus ngapain gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kayak ada orang tua misalnya yang kayak nentang kita bekerjanya apa, ya pertama mungkin omongin dulu sama orang tuanya, omongin baik-baik kalau misalnya kita ini di bidang ini itu tuh mau ngapain sih goalsnya gitu. Terus kita ya terus aja ngelakuin, nggak usah kayak misalnya orang tua nentang terus kita jadi berhenti gitu. Jangan, menurut aku malah sebaiknya kita benar-benar terus lakuin, dan kalau bisa kita buktiin ke orang tua kalau misalnya kita bisa sukses loh di apa yang kita ambil kayak gitu. Seandainya ini berandai-andai, kalau seandainya lu udah memilih posisi atau keputusan yang seperti ini dan akhirnya di luar expect lu yang anggaplah tidak berhasil, gimana menurut lu? Atau lu tetap bakal mati-matian, gue pasti bisa. Menurut aku kalau misalnya kita benar-benar tekunin dan kita benar-benar fulfill di pekerjaan itu, pasti berhasil sih. Pasti suatu saat bakal ada tipping point, kita bakal berhasil gitu loh. Maksudnya kayak jangan berhenti lah gitu loh. Kalau misalnya kita emang benar-benar pengen di situ gitu. Kenapa orang kadang-kadang nggak berhasil? Ya mungkin karena mereka di tengah jalan belum menyerah. Iya, udah menyerah duluan gitu. Oke. Jadi sekarang selama 3 tahun ini lu belajar, udah menurut lu udah dikatakan lu sukses atau belum? Belum sih. Tapi menuju. Gini ya, sebenarnya sukses tiap orang, beda-beda. Sukses tiap orang beda-beda gitu. Kalau menurut gue, ya setidaknya gue sendiri udah jadi versi terbaik dari diri gue sendiri gitu loh. Mungkin kalau misalnya dari versi kayak finansial ya mungkin belum. Cuman kalau misalnya buat diri sendiri ya udah baik daripada yang sebelumnya gitu. Dan lu enjoy sampai sekarang. Iya, dan lu suka lah apa yang lu kerjain gitu loh. Itu yang paling penting ya. Iya, itu lu suka apa yang lu kerjain. Iya, jadi nggak cuma melulu sukses itu dari finansial ya, nggak melulu kayak gitu. Jadi mungkin kayak lu bahagia dari lu yang dulu sama yang sekarang, itu menurut gue udah sukses juga. Oke. Nah, jadi kalau menurut lu wanita itu, seorang wanita apakah harus pintar atau smart nggak menurut lu? Smart di bidang apa nih maksudnya? Gue pernah baca di Instagram lu, wanita itu perlu smart. Nah, menurut lu gimana? Ya menurut gue perlu smart sih. Perlu smart. Iya, perlu lah. Dan tapi kan maksudnya mungkin perlu smart tuh yang gue lihat itu di Instagram lu itu, smart lu lagi pegang toga, pegang toga ya kalau nggak salah. Lu lagi pintar ya kalau nggak salah. Tapi lu tulis di bawah captionnya, tapi ujung-ujungnya kalau wanita smart itu ujung-ujungnya ibu rumah tangga. Ya kalau menurut gue sendiri, kan sebenarnya belajar itu nggak cuma dari sekolah aja ya, gitu. Jadi kalau misalnya buat sekolah tinggi itu sebenarnya pilihan, dia mau sekolah tinggi atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk smart sendiri, ya emang itu harus gitu. Tapi kalau misalnya buat sampai kayak belajar sampai tinggi, itu pilihan orang masing-masing sih. Tapi lu sekolah tinggi ya? S1 doang sih. S1. Mau berlanjut sampai S2 juga? Enggak, makasih. Cukup ya? Iya. Oke. Nah, terus gue lihat di Instagram lu juga nih, banyak banget nih. Kenapa isinya tentang perselingkuhan? Contoh nih, tips manjur supaya nggak diselingkuhin. Nggak ada yang bisa jamin kalau nggak diselingkuhin. Wanita itu berhak memilih. Penyebab pacar kamu tidak bilang I love you kepada kamu. Tips supaya didengerin sama pasangan. Lu lagi berantem sama cowok lu? Enggak. Hah? Enggak. Itu cuman kayak gini loh, gue ngerasa itu dari maksudnya kayak gimana ya? Sebagai cewek, kadang mungkin dari gue sendiri ya. Kadang kita sebagai cewek tuh suka ngerasa insecure sama diri sendiri. Nah, ya gak puas ya? Iya kayak apa ya, ngerasa kayak mungkin ya nggak insecure sih, kayak dikit-dikit kayak takut lah. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa. Maksudnya kayak takut kurang ke pasangan, padahal sebenarnya nggak kenapa-napa. Nah ya gue pengen cuma ngasih tahu doang ke orang-orang kalau misalnya kita ya nggak perlu insecure, jadi diri sendiri aja gitu loh. Monica Evelyn memang Buddhis? Buddhis kok. KTP? Enggak, emang hatinya Buddhis juga. Enggak KTP? KTP-nya Buddhis, KTP-nya Buddhis. Oh KTP-nya Buddhis. Jadi kenapa menganut Buddhis? Pertama sih pasti karena orang tua dulu sih ya. Oh dulu orang tua. Iya, orang tua. Dulu sekolah di mana ya? Di Tunaskarya. Tunaskarya? Ya. Dulu sekolah di Tunaskarya? Sekolah Tunaskarya. Mayoritas dulu apa? Memang 5 agama di dalam situ? 5 agama, iya. Oh jadi dulu sekolahnya berarti kalau
pas jamnya agama beda-beda. Beda-beda ya. Jadi kayak pindah kelas gitu loh. Oh. Jadi bisa pilih. Oke. Jadi menurut lu pandangan lu sampai sekarang masih menganut Buddhis, kenapa? Karena menurut gue lebih paling relate sih sama kehidupan kehidupan yang kita jalanin gitu loh. Ya makanya gara-gara kayak gitu ya makanya jadi kayak ya udah emang Buddhis itu kayak bener-bener ya udah relate dan real. Ada nggak sih kejadian nyata, maksudnya yang karena lu Buddhis, oh ternyata bener nih relate sama gue. Ada nggak sih sesuatu kejadian atau mungkin ya peristiwa gitu yang meyakinkan, oh ini gue nggak salah nih Buddhis. Bentar ya, aku mikir dulu. Apa ya? Ini nggak usah di-cut, santai aja. Oh mungkin itu sih tabur tuai sih. Oke. Iya itu kayak bener-bener. Berarti ya, karma lah ya? Iya karma. Itu yang kayak bener-bener relate banget. Iya berasa banget misalnya. Dan lu pernah rasain itu? Pernah. Jadi apa yang lu misalnya kayak kalau kita kebaik sama orang pasti nanti akan dibalas. Maksudnya kayak akan dapat sesuatu yang baik juga ke kita gitu. Kalau misalnya kita jahat ya pasti kita bakal dijahatin juga lah atau mungkin kayak gimana gitu sih. Oh, oke. Sempat agama lain nggak? Enggak pernah sih. Dari dulu sampai sekarang? Iya. Masih? Iya, masih. Masih Buddhis juga? Paling ya kalau kan orang tua gua itu kebetulan beda agama kok. Jadi kayak satu Buddhis, satu non Buddhis gitu. Jadi kayak. Kok lu bisa akhirnya yang Buddhis yang lu anut? Pertama itu ya karena memang diperkenalkan dulu, diperkenalkan pertama kali itu yang Buddhis gitu kan. Terus ternyata lebih relate sama kehidupan dan kayak lebih nyambung aja sih. Jadi ya udah sampai sekarang Buddhis terus gitu. Oh, oke. Lu aktif di organisasi Buddhis atau setiap minggu pergi ke vihara atau gimana? Ya dulu ya kadang-kadang pasti ada aja sih setiap minggu. Aku kalau nggak misalnya nggak seminggu sekali tapi adalah sebulan 2 kali 3 kali gitu ke wihara. Jadi masih aktif lah. Masih. Dan lu ikut organisasi Buddhis atau enggak? Dulu doang sih. Iya dulu pas misalnya masih sekolah. Kalau sekarang sih udah enggak sih. Udah tua soalnya. Oh, udah tua? Iya. Enggak lah, 25 tahun udah tua, enggak lah. Terus Pancasila Buddhis ada 5. Apakah Anda menjalankan semuanya dengan baik? Enggak dengan baik tapi berusaha dan menyadari gitu kalau misalnya ada yang kita langgar kayak menyadari oh iya habis ngelanggar ini nih kayak gitu. Iya. Oh. Oke. Mungkin itu aja. Cukup dari podcast kita hari ini yang sungguh berfaedah. Mungkin udah itu aja. Oke. Tips terakhir buat pemuda-pemudi Buddhis Indonesia, mungkin dampaknya untuk luas ya. Ada nggak dari seorang Monica Evelyn? Buat pemuda-pemuda Buddhis, buat kalian bisa sukses, ya cuman kalian harus mau buat melangkah maju ke depan apa yang kalian ingini dan lakuin terus aja. Jadi walaupun emang ada yang tentang, ada yang nentang? Iya ada yang nentang atau misalnya ada yang menghina kalian, ya kalian nggak usah pikirin itu, ya tetap jalan aja sih. Jangan baper. Iya, jangan baper. Yang penting pakai masker. Mantap. Cukup dari gua Arya, Monica Evelyn, seorang content creator, seorang MUA menuju profesional. Dari gua Arya, podcast kita VGD hari ini tanggal berapa? 9. Tanggal 9 selesai. Omitofo semuanya.